Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di video pembelajaran ini kita sudah sampai pada materi pembelajaran selanjutnya, yakni tentang pembahasan sholat sunnah. Nah, macam-macam sholat sunnah akan kita bahas pada pembelajaran ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan. Nah, bahasan kita adalah tentang 14 sholat sunnah. Sekarang kita kita pahami dulu bahwa pengertian sunnah itu ada dua macam, ya. Ada dua macam pengertian sunnah menurut ahli fikih, satu, yang kedua menurut ahli hadis. Nah, menurut ahli fikih ini, sunnah adalah perbuatan yang jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Nah, ini menurut ahli fikih. Selama ini sering kita dengar, ya, pengertian ini. Namun ada juga pengertian sunnah yang lain, ya, pengertian sunnah yang lain, yakni menurut ahli hadis. Nah, para ahli hadis itu mendefinisikan atau memberi pengertian, penjelasan tentang sunnah dengan semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi semua perkataan Nabi ataupun perbuatan Nabi dan juga ketetapan Nabi itu disebut sunnah. Nah, yang kita bahas pada kesempatan ini adalah yang menurut ahli fikih, yakni perbuatan yang jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Jangan disebut tidak apa-apa, tidak berdosa. Oke? Nah, yang kita bahas kali ini adalah sunnah dalam kita melaksanakan sholat atau sholat sunnah, ya. Sholat yang dilakukan, sholat yang jika dilakukan maka akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Kita tahu dulu ketika kelas berapa dulu, waktu SD atau MI, ya, kita belajar tentang rukun Islam. Rukun Islam, saya ingatkan kembali, yang pertama ada syahadat, yang kedua sholat, ketiga zakat, 4 puasa, dan 5 haji. Nah, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Di sini yang dimaksud adalah sholat wajib dan sholat sunnah. Untuk sholat wajib sudah kita bahas di kelas 7. Dulu ada sholat berjamaah. Waktu kalian SD dulu atau MI itu sudah ada penjelasan tentang syarat sahnya sholat, syarat wajib sholat, kemudian hal yang membatalkan sholat, waktu-waktu sholat, macam-macam. Nah, sehingga saya kira tidak perlu kita bahas di sini. Kita fokus kepada pembahasan sholat sunnah, ya. Sholat sunnah, sebagaimana saya singgung tadi, adalah sholat yang jika dilakukan maka akan mendapat pahala, jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Nah, sholat sunnah ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan sebagai tambahan ketika kita melaksanakan sholat wajib. Maksudnya begini, kalau kita sholat wajib kan ada 5, ada mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya toh? Nah, 5 sholat yang wajib ini namanya saja wajib, harus kita lakukan. Akan tetapi kalaupun
ketika kita melaksanakan sholat ini sudah serius, sudah fokus, sudah berusaha untuk khusyuk, pasti ada celah, pasti ada kita blank sedikit ataupun banyak. Misalnya begini, ketika kita sholat zuhur, Allahu Akbar, kita khusyuk, tapi dapat 1 rakaat kita dengar ada guruh di luar, gluduk, loh, dalam hati kita dan dalam pikiran kita kok terbersit ada pikiran, wah ini mau hujan ini kalau nggak segera selesai sholat saya, itu cucian saya di luar nggak ada yang ngangkat, basah ini loh. Sholat kok ingat cucian, padahal sholat kita adalah wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita menghadapkan wajah kepada Allah, menghadap kepada Allah, kok ingat cucian. Contoh lagi, ketika sholat asar misalnya, Allahu Akbar, kita sholat dapat 1 rakaat, 2 rakaat, mungkin kita khusyuk, mungkin kita bisa fokus. Tapi tidak lama kemudian di luar terdengar suara tiktok. Loh, bakso ini, wah cocok ini bakso ini. Saya ingin segera menyelesaikan sholat, mau beli bakso. Loh, sholat kok ingat bakso. Nah, itu yang dinamakan ghaflah. Sekali lagi, itu yang dinamakan ghaflah. Ghaflah itu lupa bahwa kita sedang fokus, bahwa kita sedang terpusat pikirannya kepada Allah. Lupa yang seperti itu disebut ghaflah. Nah, ghaflah ini bisa kita bisa kita tambal. Jadi kalau sholat kita banyak bolongnya, banyak ghaflahnya, bisa kita tambal bolongnya sholat itu dengan melaksanakan sholat sunnah. Seperti itu. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat, kita 1 rakaat bisa khusyuk mungkin, yang 3 rakaat kita pikiran melayang kemana-mana. Apakah sholatnya sah Pak? Sah, tetap sah. Selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, maka sholatnya sah. Tapi pahalanya wallahu a'lam, pahalanya nggak tahu, karena pikiran kita bisa kemana-mana, melayang kemana-mana, mikir pelajaran, atau mikir tadi habis dimarahin ayah, mungkin dimarahin ibu, atau mikir nanti mau mabar atau macam-macam. Nah, itu namanya ghaflah. Nah, ghaflah itu atau bolongnya konsentrasi itu dalam sholat bisa ditambal agar pahalanya tetap sempurna. Caranya dengan melaksanakan banyak sholat sunnah. Seperti itu. Selain dengan melaksanakan sholat sunnah, kalau kita sholat jamaah di masjid atau di musola, ya, di langgar, di surau, biasanya setelah assalamualaikum, setelah salam, nah kita diajak oleh imamnya untuk baca istighfar, baca wirid, kemudian ada dzikir, kemudian doa bersama. Nah, itu juga termasuk upaya untuk menutup ghaflah atau hilangnya konsentrasi ketika sholat. Agar apa? Pahalanya sempurna. Seperti itu. Nah, jadi sebagai muqaddimah atau pembukaan, saya sampaikan bahwa sholat sunnah adalah salah satu keutamaannya atau manfaatnya adalah untuk menyempurnakan pahala daripada sholat wajib. Seperti itu. Kalau tidak sholat sunnah nggak apa-apa Pak, ya nggak apa-apa, memang nggak apa-apa, tapi sangat disayangkan nek jare wong Jawa eman-eman nek gak sholat sunnah. Jadi sesekali lah kita coba untuk sholat sunnah. Seperti itu. Nah, coba dilihat di monitor atau di layar kalian, ya. Sunnah dibagi menjadi 2. Nah, yang ini. Nah, sunnah dibagi menjadi 2. Saya
kasih warna yang beda. Nah, yang pertama ada sunnah muakkad, yang nomor 2 sunnah ghairu muakkad. Kalau sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi, hampir-hampir wajib, tapi tidak wajib, hampir wajib. Yang kedua ada sunnah ghairu muakkad, yaitu sunnah yang pelaksanaannya tidak begitu ditekankan. Ya boleh saja, bagus melaksanakan sunnah ghairu muakkad, bagus. Cuma kalau tidak melaksanakan ya namanya saja sunnah, maka ya nggak apa-apa, tidak apa-apa, nggak masalah gitu. Nah, yang kita bahas pada pertemuan ini, pada video ini adalah tentang sholat sunnah. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Nah, seperti itu. Coba ini sholat sunnah. Nah, sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan berpahala, tapi jika tidak dikerjakan maka tidak berdosa, seperti yang saya bilang tadi. Nah, sholat sunnah ini ada banyak macam-macam. Di sini ada, saya sebutkan ada 14 sholat sunnah. Insya Allah kita bahas satu persatu ya, secara ringkas nanti. Nah, dari 14 sholat sunnah ini ada sholat yang dikerjakan secara munfarid, ada yang berjamaah. Nah, ini munfarid atau sendiri. Nah, ada yang dikerjakan secara berjamaah atau bersama-sama. Contohnya sholat sunnah munfarid yang sendirian, misalnya sholat tahajud malam hari sendiri. Berjamaah boleh Pak? Boleh. Contohnya sholat sunnah yang harus berjamaah, harus dan wajib berjamaah, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat gerhana. Nah, itu ada yang boleh sendiri dan boleh juga berjamaah. Contohnya tadi tahajud, taraweh. Kalian kalau taraweh kan berjamaah. Misalnya taraweh sendiri boleh saja. Tapi lebih baik kalau nggak kuat taraweh sendiri, karena kalau sendiri itu biasanya taraweh itu ngantuk, maka dibuat berjamaah seperti itu. Oke, langsung saja sambil disiapkan catatannya, jangan lupa. Yang pertama ini ada sholat sunnah rawatib. Nah, ini sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nah, sholat fardu kan ada 5. Di sekeliling sholat fardu ini ada sholat sunnah rawatib mengiringi. Seperti itu. Jadi namanya saja mengiringi sholat fardu, berarti syaratnya sudah masuk waktu sholat fardu yang diiringi. Contohnya ini nanti. Nah, ada sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum, ada juga yang dilaksanakan sesudah. Maksudnya apa? Sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Nah, kalau sebelum sholat fardu disebut sholat qobliyah. Ini qobliyah, saya kasih warna beda aja. Nah, kayak gini. Sesudah sholat fardu disebut ba'diyah. Nah, saya kasih warna beda saja seperti ini. Oke. Kalau sholat sunnah qobliyah dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu, setelah azan tentunya. Kalau sholat sunnah ba'diyah dilaksanakan setelah melaksanakan sholat fardu. Nah, ini disebut sholat sunnah rawatib tadi ya. Nah, ini ada sholat fardunya ini. Nah,
coba saya kasih warna beda juga, biar gampang nanti. Nah ini, nah ya, begini aja. Nah misalnya ini tadi saya sebutkan ada yang, oh mohon maaf ini salah. Nah ini ada muakkad, ada ghairu muakkad. Di sini ada muakkad, ada ghairu muakkad. Sangat dianjurkan, tidak begitu dianjurkan, sangat dianjurkan, tidak begitu dianjurkan. Nah, yang muakkad dulu kita bahas. Oke, pelan-pelan kita bahas. Nah, kita kasih warna beda. Nah, seperti ini. Ini juga sama, kita kasih warna beda. Nah, sekarang sholat sunnah qobliyah, berarti sebelum melaksanakan sholat fardu. Misalnya ini, pertama sholat fardunya subuh. Apakah ada sholat sunnah qobliyah subuh sebelum melaksanakan subuh? Oh ternyata ada. Ini berapa rakaat? 2 rakaat. Hukumnya apa? Sunnah muakkad. Nah ini, sorry. Nah ini sunnah muakkad. Apakah ada yang ghairu muakkad? Tidak ada. Ini untuk sholat subuh. Kemudian ba'diyahnya apa ada? Kita cek, tidak ada, baik yang muakkad maupun yang ghairu muakkad. Maka sholat fardu subuh atau sholat subuh, sholat sunnah rawatibnya atau pengiringnya hanya satu, yaitu sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh, jumlah rakaatnya 2, hukumnya sunnah muakkad. Contoh lagi, ini zuhur, setelah subuh kan zuhur. Nah, setelah azan zuhur, maka apakah ada sholat qobliyah zuhur? Dilihat di sini. Oh ternyata ada. Muakkadnya 2, yang ghairu muakkadnya 2, berarti 4. Muakkadnya 2 untuk ba'diyah, ghairu muakkadnya juga 2, berarti 4. Nah, sebelum zuhur sholat 4 rakaat 2 kali salam. Setelah sholat zuhur sholat sunnah 4 rakaat 2 kali salam. Pak, kalau sholatnya cuma diambil yang muakkad saja, diambil 2, terus yang ini juga 2, yang ini tidak dilaksanakan, apakah boleh? Boleh. Karena apa? Hukumnya sunnah. Kalau dilaksanakan misalnya yang qobliyah saja 2 rakaat saja boleh? Boleh. Tanpa ba'diyah boleh? Boleh. Ba'diyahnya saja boleh, tanpa qobliyah boleh. Namanya juga sunnah. Begitu juga seterusnya. Asar, maghrib, isya. Nah, yang jelas tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Tidak boleh sholat sunnah ba'diyah. Di sini tidak boleh, dan di sini juga tidak boleh. Setelah subuh dan setelah asar tidak boleh sholat sunnah. Ya, kecuali sholat tahiyatul masjid, itu yang boleh. Nah, ini kenapa kok kosong? Nah, yang 2 ini kenapa kok kosong, Pak? Karena sudah ada di sini. Di sini. Ini 2. Ba'diyahnya, muakkadnya 2. Nah, nanti bisa kalian cermati sendiri, kalian pahami di file yang saya share ya. Nah, untuk niatnya sekarang. Nah, ini ada niat satu persatu saya tuliskan di sini. Saya perbesar sedikit. Nah, ini ada sholat sunnah qobliyah subuh tadi. Coba dicek qobliyah subuh, qobliyah hukumnya sunnah muakkad. Nah ini
usolli sunnatas subhi rok'ataini qobliyatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Sholat sunnah rawatib ini dikerjakan sendiri, tidak boleh berjamaah. Maka niatnya langsung adaan lillahi ta'ala, nggak ada makmumannya di sini. Usolli sunnatas subhi rok'ataini qobliyatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau ini terlalu panjang, maka bisa diganti usolli sunnatas subhi rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala, tanpa mustaqbilal kiblati dan tanpa adaan, tidak apa-apa, boleh. Ini tambahan. Yang jelas ini harus diniatkan. Saya niat sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Usolli sunnatas subhi rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Ini cukup. Pak, ini kenapa kok bukan fardu subuhi? Karena ini sholat sunnah, bukan sholat fardu. Selanjutnya ini ada juga yang ba'diyah. Saya kasih contoh sholat ba'diyah zuhur. Nah, ini usolli sunnatal zuhri rok'ataini ba'diyatan. Kalau ba'diyah, ingat kalau ba'diyah adalah setelah sholat fardu, adaan lillahi ta'ala. Begitu juga seterusnya, ada yang tinggal mengganti ininya saja, nama sholat fardunya saja, belakangnya sama, rok'ataini qobliyatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, rok'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, tinggal mengganti asar, maghrib, atau isya, atau subuh, atau zuhur, tinggal mengganti nama sholat fardunya saja. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa fadilah sholat sunnah rawatib dapat menyempurnakan kekurangan yang ada pada sholat rawatib atau sholat fardu. Ingat, kalau sholat rawatib itu sholat fardu, kalau sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan. Nah, ini ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ini ada sholat tahiyatul masjid. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan untuk menghormati masjid. Nah, ini sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan ketika masuk masjid sebelum duduk. Jadi ketika kalian atau kita masuk masjid, kalau kita sudah wudhu dari rumah atau dari sebelum masuk masjid kita sudah punya wudhu, langsung saja kita sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid, seperti itu. Kalau kita belum wudhu, ya wudhu dulu, wudhu di tempat wudhu di masjid, kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa kita melakukan sholat tahiyatul masjid? Kita lakukan sholat tahiyatul masjid untuk menghormati masjid, untuk menghormati kemuliaan masjid. Pokoknya sebelum duduk. Pak, kalau sudah terlanjur duduk duluan, ya sudah, nggak apa-apa, kecuali duduknya untuk melepas sepatu. Kalau kalian pakai sepatu mau masuk masjid, talinya belum dilepas, ya pastinya kalian harus duduk dulu, lepas sepatu, kemudian baru wudhu atau langsung sholat kalau sudah punya wudhu. Kecuali itu, duduknya itu nggak masalah, karena memang melepas sepatu, kalau sepatunya ada talinya ya harus duduk, ya toh? Oke. Kemudian doanya bagaimana, Pak? Nah, doanya terserah. Doa untuk orang tua, doa untuk guru, doa untuk teman, doa minta tambahan ilmu yang bermanfaat, doa mohon ampunan, boleh, terserah, bebas doanya. Mau kalian baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh.
Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh, terserah, bebas doanya. Yang jelas niatnya adalah ini. Nah, ini niatnya. Bisa dibaca toh? Nah, saya yakin bisa dibaca insyaallah. Usolli sunnatat tahiyatal masjidi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat tahiyatul masjid. Saya niat sholat untuk menghormati masjid 2 rakaat lillahi ta'ala. Seperti itu. Nah, ini dalilnya berupa hadis. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad ya menyatakan bahwa kita ketika masuk masjid diperintah tidak boleh duduk sebelum sholat sunnah 2 rakaat. Nah, jangan duduk, kalau bisa jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ya, jangan duduk dulu, nanti saja duduknya. Ini kalau keadaan memungkinkan. Kalau misalnya pas sholat jamaah sudah dimulai, kalian baru datang, ya nggak usah sholat tahiyatul masjid, langsung saja ikut sholat jamaah, seperti itu. Nah, sholat sunnah tahiyatul masjid ini hanya boleh dilakukan di masjid. Sekali lagi, hanya boleh dilakukan di masjid karena namanya saja tahiyatul masjid. Nggak boleh ketika kalian masuk musola kemudian melakukan sholat tahiyatul masjid di musola, nggak boleh. Namanya saja tahiyatul masjid, hanya boleh di masjid, seperti itu. Waktunya kapan? Ya pokoknya ketika kalian masuk masjid. Ya, itu 2 rakaat. Oke. Manfaat atau fadilahnya ini memperbanyak amal soleh, menambah pahala kita, saldo pahala. Oke, kemudian yang ketiga di sini ada sholat sunnah tahajud. Nah, ini yang agak berat ini mungkin ya, karena pelaksanaannya adalah malam hari, seperti itu. Nah, ini pengertiannya. Sholat sunnah tahajud merupakan salah satu sholat sunnah di malam hari yang dikerjakan setelah tidur, walaupun tidurnya hanya sebentar. Jadi malam hari, yang namanya malam itu kapan, Mbak? Ya setelah Isya itu sudah malam itu. Setelah Isya itu sudah malam. Jadi misalnya setelah Isya, katakan misalnya Isya jam 6:30 misalnya. Isya jam 6:30. Kemudian kalian setelah sholat Isya, ya toh, setelah sholat Isya tidur, kemudian bangun ternyata masih 8:30 malam. Apakah boleh tahajud? Boleh. Karena apa? Waktunya malam hari. Yang paling baik adalah sepertiga malam terakhir. Ini yang paling baik kalau bisa. Sepertiga malam terakhir itu jam berapa sih, Pak? Kira-kira jam 2 sampai subuh. Itu sepertiga malam terakhir. Jam 2, setengah 3, jam 3, setengah 4 itu boleh. Setengah 4 pagi itu boleh, sholat tahajud boleh. Pokoknya belum azan subuh masih boleh. Batasnya sampai azan subuh. Nah, ini pelaksanaannya diingat malam hari, hanya malam hari tahajud ya. Nah, waktu paling enak untuk tahajud ini adalah untuk melatih tahajud ketika bulan Ramadan ya. Ketika bulan Ramadan kita pagi hari jam 3 bangun sahur ya toh, bangun untuk makan sahur, kemudian setengah 4 masih ada sisa waktu sedikit, kita wudhu, sholat tahajud, masih boleh sholat tahajud. Untuk apa? Nah, ini di sini ada doanya juga. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Nah, ini wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Nah, ini tadi saya sebutkan ada ibadah tambahan.
asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, kita akan diangkat oleh Allah ke tempat yang terpuji. Kalau di akhirat ya di surganya Allah, kalau di dunia ya nggak tahu di mana, pokoknya kita akan mendapatkan tempat yang terpuji. Nah, ini tata caranya dilakukan dengan salam pada setiap 2 rakaat. Nah, kita laksanakan 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, 10 boleh, 12, nggak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Mau 1000 rakaat ya kalau kuat ya nggak apa-apa. Jadi tahajud mulai jam 9 malam sampai jam 4 subuh boleh, ya boleh aja. Mau dapat ribuan rakaat atau ratusan rakaat ya nggak apa-apa, karena sholat tahajud tidak ada batasnya. Yang jelas pelaksanaannya 2 kali, pelaksanaannya adalah dengan salam pada setiap rakaat. Kayak kalian kalau taraweh itu loh, kan 2 rakaat terus salam, 2 rakaat salam, seperti taraweh itu. Nah, jumlah rakaatnya tidak terbatas. Bisa munfarid atau sendiri, bisa juga berjamaah. Nah, kalau sendirian di rumah, kalau berjamaah biasanya pas Ramadan. Pas Ramadan itu ada di masjid-masjid tertentu atau di musola-musola tertentu mengadakan sholat tahajud berjamaah dalam rangka persiapan menyambut Lailatul Qadar. Itu ada biasanya di Ramadan. Atau terkadang di beberapa wilayah, di beberapa tempat di daerah kita, azan pagi itu 2. Jadi 2:30 atau jam 3 itu ada azan pertama. Kemudian nanti subuh ada azan kedua. Azan pertama untuk memberi warning atau peringatan. Oh ini loh, ayo bangun tahajud, seperti itu. Nah, azan kedua untuk memberitahukan bahwa sudah masuk waktu sholat subuh, seperti itu. Kalau mau jamaah ya silakan, maka niatnya, nah ini usolli sunnatat tahajudi rok'ataini. Nah, kalau berjamaah, kalau jadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala, kalau jadi imam imaman lillahi ta'ala. Kalau sendiri ya cukup ini saja, usolli sunnatat tahajudi rok'ataini lillahi ta'ala. Mau pakai mustaqbilal kiblat ya enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas itu. Nah, kita laksanakan sholat tahajud 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, seperti yang saya bilang tadi. Tidak ada batasan dalam pelaksanaan sholat tahajud, bebas. Mau berapa lama, mau berapa banyak, bebas. Bahkan Rasulullah itu dalam satu riwayat dikisahkan pernah beliau itu sholat tahajud, sholat malamnya itu kan beliau berdiri, Allahu Akbar, kemudian baca itu doa iftitah itu kabiro walhamdulillahi katsiro dan seterusnya. Kemudian di belakang beliau ada sahabat. Nah, salah satu sahabat Nabi itu ikut jamaah sholat tahajud, yang ikuti sampai kemudian Nabi baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Nah, selesai baca Fatihah, Nabi Muhammad membaca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya surat Al-Baqarah sampai selesai. Berapa jam itu? Karena surat Al-Baqarah 286 ayat kalau nggak salah itu. Kemudian setelah Al-Baqarah selesai, disangka sahabat ini Nabi kemudian rukuk. Ternyata tidak. Setelah Al-Baqarah selesai, Nabi lanjut membaca surat Ali Imran. Lanjut baca surat Ali Imran, nambah lagi. Setelah Ali Imran ternyata Nabi belum rukuk juga, masih nambah surat An-Nisa terus. Jadi ada beberapa surat panjang yang dibaca Nabi. Sangat panjang sekali sholatnya Nabi. Nabi melaksanakan sholat tahajud. Nah, oleh karena itu sholat tahajud hukumnya adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan.
Walaupun tidak kalian laksanakan atau tidak kita laksanakan setiap hari, ya, tidak dilaksanakan setiap hari nggak apa-apa, karena sholat sunnah. Misalnya 3 hari sekali atau 4 hari sekali, seminggu sekali juga boleh, 1 bulan sekali juga boleh, setahun sekali boleh Pak, boleh. Udah, jangan sampai kita hidup ini tidak pernah tahajud sama sekali. Eman itu apa ya, bahasa Jawa. Eman itu sangat disayangkan ya. Paling nggak seminggu sekali atau 2 minggu sekali, sebulan sekali tahajud 3:30 pagi bangun, kemudian tahajud terus sambil nunggu subuh. Nah, apa fadilahnya? Maka fadilahnya seperti saya sebutkan tadi, dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 akan ada tambahan ibadah atau pahala tambahan bagi kita. Dan ada ini, asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah akan mengangkat kita, orang-orang yang mau bertahajud, kepada tempat yang terpuji, derajat yang tinggi. Insya Allah kalau kita melaksanakan sholat tahajud, semoga Allah mengangkat kita ke derajat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Nah, doanya bagaimana Pak? Nah, ini ada doa ini, bisa kalian cek, panjang doanya. Kalau mau pakai ini juga silahkan, kalau tidak ya terserah, pakai mau Robbi firli wali walidayya, terus Robbana atina fid dunya hasanah, boleh, tidak harus ini. Kalau mau pakai ini juga boleh. Nah, ini silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi pembahasan singkat tentang sholat sunnah. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya ya. Kita break pembahasan di sini. Semoga sedikit ilmu yang kita dapatkan melalui video ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita diberi limpahan kasih sayang oleh Allah, rahmatnya Allah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.